Mari, jemaat yang dikasihi Tuhan, kita akan bersama-sama memperkatakan apa yang dimaksud dengan Pentakosta ketiga dan Mazmur 91. Apa yang dimaksud dengan Pentakosta ketiga? 1. Pentakosta ketiga adalah pencurahan Roh Kudus yang dahsyat di zaman ini, melebihi yang terjadi di Azusa Street. 2. Pentakosta ketiga akan mengakibatkan penuaian jiwa yang terbesar dan yang terakhir sebelum Tuhan Yesus datang kembali. 3. Pentakosta ketiga akan membangkitkan generasi Yeremia, yaitu anak-anak muda yang dipenuhi Roh Kudus, cinta mati-matian kepada Tuhan Yesus, tidak kompromi terhadap dosa, dan akan bergerak untuk memenangkan jiwa. 4. Pentakosta ketiga lahir di Indonesia dan bergerak ke bangsa-bangsa. Gerakan ini dari timur ke barat dan akan kembali ke Yerusalem. 5. Pentakosta ketiga akan memberikan kuasa untuk menyelesaikan amanat agung, dan setelah itu Tuhan Yesus akan datang kembali. Dan mari bersama kita sepakat dan percaya mendeklarasikan firman Tuhan yang tertulis dalam Mazmur 91. Dalam lindungan Allah, orang yang duduk dalam lindungan yang maha tinggi dan bermalam dalam naungan yang maha kuasa akan berkata kepada Tuhan, tempat perlindunganku dan kubu pertahananku, Allahku yang kupercayai. Sungguh, Dialah yang akan melepaskan engkau dari jerat penangkap burung, dari penyakit sampar yang busuk. Dengan kepaknya Ia akan menudungi engkau, di bawah sayapnya engkau akan berlindung. Kesetiaannya ialah perisai dan pagar tembok. Engkau tak usah takut terhadap kedahsyatan malam, terhadap panah yang terbang di waktu siang, terhadap penyakit sampar yang berjalan di dalam gelap, terhadap penyakit menular yang mengamuk di waktu petang. Walau 1.000 orang rebah di sisimu dan 10.000 di sebelah kananmu, tetapi itu tidak akan menimpamu. Engkau hanya menontonnya dengan matamu sendiri dan melihat pembalasan terhadap orang-orang fasik. Sebab Tuhan ialah tempat perlindunganmu, yang maha tinggi telah kau buat tempat perteduhanmu. Malapetaka tidak akan menimpa kamu, dan tulah tidak akan mendekat kepada kemahmu. Sebab malaikat-malaikatnya akan diperintahkannya kepadamu untuk menjaga engkau di segala jalanmu. Mereka akan menatang engkau di atas tangannya, supaya kakimu jangan terantuk kepada batu. Singa dan ular tedung akan kau langkahi. Engkau akan menginjak anak singa dan ular naga. Sungguh hatinya melekat kepadaku, maka aku akan meluputkannya. Aku akan membentenginya, sebab ia mengenal namaku. Bila ia berseru kepadaku, aku akan menjawab. Aku akan menyertai dia dalam kesesakan. Aku akan meluputkannya dan memuliakannya. Dengan panjang umur akan kukenyangkan dia, dan akan kuperlihatkan kepadanya keselamatan daripadaku. Haleluya! Amin! Boleh sama-sama kasih tepuk tangan yang terbaik buat Tuhan. Haleluya! Shalom! Sekali lagi shalom! Saya mau lihat tangan-tangan yang diberkati Tuhan. Boleh lambaikan tangannya. Semua bersyukur sebab Tuhan baik. Amin. Sebab tertulis dalam firman Tuhan, bersyukurlah kepada Tuhan sebab Ia baik, bahwasanya untuk selama-lamanya kasih setianya.
Kita percaya bahwa kasih Tuhan, kebaikan Tuhan terus menyertai setiap kita, setiap hari. Amin. Sebab itu mari sama-sama hari ini kita datang kepada Tuhan, kita naikkan ucapan syukur kita. Kita naikkan ucapan syukur kita yang terbaik, kita tinggikan nama Tuhan sebab Ia layak ditinggikan. Mari sama-sama kita berdoa. Bapa dalam surga, terima kasih Tuhan Yesus buat hari ini Tuhan. Engkau sungguh baik dalam hidup setiap kami Tuhan Yesus. Hari ini kami datang Tuhan Yesus membawa ucapan syukur kami. Sebab kami bersyukur Tuhan Yesus, kami punya Allah yang luar biasa. Terima kasih Tuhan Yesus, terima kasih. dan nafasku menyanyi.
tertuju padamu, Tuhan dan Rajaku, segenap jiwa dan nafasku menyembah Yesus yang hidup. Mari sama-sama nyatakan, ku mau memujimu, ku selalu pujimu, ku mau menyembahmu, ku selalu sembahmu. Kau yang layak terima semua pujian, kemuliaan hanya bagi Tuhan. Mari sekali lagi nyatakan, ku mau memujimu, ku selalu pujimu, ku mau menyembahmu, ku selalu sembahmu. Kau yang layak terima semua pujian, kemuliaan hanya bagi Tuhan. Kau yang layak terima semua pujian, kemuliaan hanya bagi Tuhan. Kau yang layak terima semua pujian, kemuliaan hanya bagi Tuhan. Mari kasih tepuk tangan yang terbaik buat Tuhan Yesus. Haleluya. Terima kasih Yesus. Terima kasih karena kami bersyukur Tuhan, kami bersyukur Yesus. Mari naik ucapan syukur Tuhan. Terima kasih Tuhan, sebab Engkau baik, selamanya segala pujian dan syukur hanya bagimu Yesus. Dengan apakah ku balas kasih-Mu? Segala hormat kemuliaan hanya layak bagimu. Ku sembah Yesus seumur hidupku. Biar segala pujian hormat hanya bagimu Tuhan Yesus. Segala pujian dan syukur hanya bagimu Yesus. Dengan apa
Tuhan Yesus, biar segala pujian, hormat, kemuliaan hanya bagi nama-Mu. Mari yang siap memuji Tuhan, sama-sama kita nyatakan. Amin. Amin. GBI PRJ Shalom. Shalom. Seberapa banyak di sini yang siap memuji Tuhan, lebih lagi boleh lambaikan tanganmu. Mari kasih yang terbaik hari ini buat Tuhan Yesus. Mari angkat kedua tanganmu, sama-sama kita mau nyatakan. Come on. Kau terbesar dan mulia, ajaib semua perbuatanmu. Kau terbesar dan mulia, biarlah semua memujimu. Mari sama-sama kita mau nyatakan lebih lagi buat Tuhan. Come on, GBI PRJ. Dengan segenap hati kamu mau memujimu Tuhan. Come on. Segenap hati aku memuji, segenap jiwaku bernyanyi, karena Roh-Mu ada dalamku, Tuhan. Ku angkat tanganku memuji, ku angkat suara dan bernyanyi, karena Roh-Mu ada dalamku, Tuhan. Mari menerima puji, ungkapkan sukacita di hati. Mari GBI PRJ nyatakan, come on. Kau terbesar dan mulia, ajaib semua perbuatanmu. Kau terbesar dan mulia, biarlah semua memujimu. Mari sorakan. Mari lebih lagi buat Tuhan. Mari sama-sama naikkan pujian. Segenap hati aku memuji, segenap jiwaku bernyanyi, karena
masih semangat memuji Tuhan hari ini? Masih semangat kasih yang terbaik buat Tuhan? Lambaikan tanganmu kalau siap memuji Tuhan. Sorakan haleluya. Ketahuilah saudara, hari ini Tuhan rindu mendengar pujian dari saudara. Amin. Mari kasih yang terbaik buat Tuhan kita dan masuk hadirat Tuhan dengan penuh ucapan syukur. Haleluya. Masuk hadiratnya dengan hati bersyukur, masuk gerbangnya dengan pujian. Bermazmurlah bagi Dia, nyanyikan nyanyian baru, bersukacita sekarang menyembah Dia. Mari masuk hadirat Tuhan, amin. Masuk hadiratnya dengan hati bersyukur, masuk gerbangnya dengan pujian. Bermazmurlah bagi Dia, nyanyikan nyanyian baru, bersukacita sekarang tinggikan. Sambil angkat tanganmu katakan, saat hati bersyukur dan jiwa pun bersuka, hadirat Allah nyata dalam pujian. Amin. Saat kami menyembah dan tangan pun terangkat, Tuhan hadir dalam pujian dunia. Kasih tepuk tangan buat Tuhan kita, come on, haleluya. Saya percaya jemaat GBPRJ suaranya bisa lebih keras lagi, bisa menyatakan masuk hadiratnya dengan hati bersyukur, masuk gerbangnya dengan pujian. Bermazmurlah bagi Dia, nyanyikan nyanyian baru, bersukacita sekarang menyembah Dia. Masuk hadiratnya Tuhan, masuk hadiratnya dengan hati bersyukur, masuk gerbangnya dengan pujian. Mari bermazmur, bermazmurlah bagi Dia, nyanyikan nyanyian baru, bersukacita sekarang tinggikan Dia. Dengan segenap hatimu nyatakan, saat hati bersyukur dan jiwa pun bersuka, hadirat Allah nyata dalam pujian. Saat kami menyembah dan tangan pun terangkat, Tuhan hadir dalam pujian umat. Sekali lagi nyatakan, saat hati bersyukur dan jiwa pun bersuka, hadirat Allah nyata dalam pujian. Saat kami menyembah-Mu, saat kami menyembah dan tangan pun terangkat, Tuhan hadir dalam pujian umat-Nya. Mari satu suara nyatakan, saat hati bersyukur dan jiwa pun bersuka, dalam pujian. Saat kami menyembah dan tangan pun terangkat, Tuhan hadir dalam pujian umat-Nya. Lebih keras lagi nyatakan, saat hati bersyukur dan jiwa pun bersuka, hadirat Allah nyata dalam pujian. Saat kami menyembah dan tangan pun terangkat, Tuhan hadir dalam pujian umat-Nya. Katakan Tuhan hadir, Tuhan hadir dalam pujian umat-Nya. Sebab Tuhan hadir dalam setiap pujian. Amin. Pujian umat-Nya. Kau yang percaya bahwa ada Tuhan di setiap pujian kita, sama-sama sorakan haleluya. Kasih tepuk tangan sorak-sorak terbaik buat Tuhan Allah kita. Haleluya, haleluya, haleluya.
Tetaplah bersukacita di dalam Tuhan, tetap berdoa, mengucap syukur dalam segala keadaan, sebab itu yang dikehendaki Kristus Yesus di dalam setiap kehidupan kami anak-anak Tuhan. Dan saat ini Tuhan, kami mengangkat tangan kami dan mengarahkan hati kami. Kami menaikkan syafaat untuk bangsa kami Indonesia. Diberkatilah bangsa kami Indonesia. Diberkatilah setiap usaha pekerjaan bisnis dan mata pencarian penduduknya. Kami percaya Tuhan, Indonesia dijauhkan dari segala bentuk bencana. Dan Indonesia akan bangkit dan menjadi pemenang. Kalau tahun depan Tuhan kami akan mengadakan Pileg dan Pilpres Tuhan. Kami percaya Tuhan, damai sejahtera Allah melingkupi seluruh bangsa kami Indonesia. Akan terpilih pemimpin-pemimpin yang takut akan Tuhan, yang memiliki integritas dan berjiwa nasionalis Tuhan. Berkati Presiden kami Bapak Jokowi dan wakilnya Bapak Maruf Amin. Engkau berikan hikmat dan kebijaksanaan di dalam mengambil setiap keputusan strategis berguna untuk kesejahteraan seluruh masyarakat bangsa kami Indonesia. Dan saat ini Tuhan, kami juga berdoa untuk gembala sidang kami Paniko. Engkau urapi hamba-Mu Paniko Tuhan. Engkau memakai Paniko Tuhan sebagai pembawa api Pentakosta ketiga dari bangsa kami Indonesia hingga kepada bangsa-bangsa. Dan kami percaya hamba-Mu beserta keluarga besar aman dalam lindungan Tuhan. Demikian pula Tuhan untuk Gembala CK7 Dr. Yanto. Urapi hamba-Mu Tuhan di dalam penggembalaan yang Allah percayakan. Profesinya sebagai seorang dokter spesialis boleh menjadi berkat bagi banyak jiwa-jiwa. Dan kami percaya hamba-Mu beserta keluarga besar dilindungi dan disertai oleh Tuhan Yesus. Dan saat ini Tuhan kami juga menaikkan syafaat untuk generasi Yeremia, generasi anak-anak muda yang cinta Tuhan, yang tidak kompromi atas dosa, dibangkitkan atas CK7, dibangkitkan atas setiap gereja-gereja Tuhan yang ada di bangsa ini. Kami percaya Engkau memakai generasi ini Tuhan, dipakai sebagai alat untuk penuaian jiwa di akhir zaman ini hingga kedatangan Tuhan yang kali kedua. Di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa dan mengucap syukur. Haleluya. Amin. Kasih tepuk tangan yang terbaik buat Tuhan kita, saudara. Silakan duduk, saudara kasih Tuhan Yesus. Saudara, dengan sukacita kami rindu menyambut apakah ada yang baru pertama kali hadir pada ibadah pagi hari ini. Kalau ada, saudara boleh lambaikan tangannya, jangan malu-malu. Apakah ada saudara jiwa baru? Ada? Belum ada? Puji Tuhan, semua jemaat yang setia, saudara, kita bisa lihat sama-sama masih banyak bangku kosong, saudara. Jadi menjadi tugas setiap kita untuk menjangkau jiwa. Jadi bawa jiwa saudara di ibadah minggu depan, ajak teman, keluarga, sahabat, siapapun untuk menikmati berkat Tuhan di tempat ini. Dan berikutnya saudara, kembali kami menghimbau dan mengingatkan bagi Bapak Ibu Saudara yang belum memiliki KKJ atau kartu keluarga jemaat, saudara dapat membuat segera kartu keluarga jemaat dengan cara men-scan QR Code yang ada di layar di depan. Atau nanti sepulang ibadah saudara dapat mengunjungi counter sekretariat untuk segera membuat KKJ. Seperti yang kita tahu saudara, semakin dekat di bulan depan tanggal 10 Desember kita akan ada ibadah spesial saudara, yaitu ibadah Natal sekaligus merayakan hari ulang tahun GBI PRJ yang ke-26. Dan untuk ibadah akan memerlukan tiket saudara, dan tiket diprioritaskan bagi saudara yang sudah ber-KKJ. Jadi sekali lagi bagi yang belum ber-KKJ, sepulang ibadah saudara dapat segera mengurus untuk membuat kartu keluarga jemaat. Dan saya ingin bertanya saudara, di sini siapa yang sudah memiliki aplikasi GBI PRJ? Sudah? Nah, bagi yang belum, saudara dapat segera mendownload apps GBI PRJ. Dan bagi saudara mungkin yang memiliki masalah atau kendala berkaitan dengan apps GBI PRJ, sepulang ibadah saudara dapat menghampiri counter help desk yang ada di depan. Nanti akan dibantu oleh para tim dari GBI PRJ saudara ya. Jadi yang memiliki kendala apapun itu atau saudara mungkin bingung, saudara dapat mengunjungi counter help desk di depan. Dan di depan juga ada counter doa saudara. Bagi Bapak Ibu Saudara sekalian yang mungkin memiliki pergumulan atau masalah apapun itu dan saudara memerlukan bantuan doa saudara, saudara dapat mengunjungi counter doa dan nanti akan dilayani oleh tim dari pendoa GBI PRJ. Dan kini tiba saatnya kita memberikan yang terbaik saudara. Saudara dapat mempersiapkan persembahan
Persembahan dapat diberikan melalui scan kris yang ada di depan bangku saudara masing-masing ataupun melalui amplop persembahan. Bagi saudara yang memerlukan amplop dapat mengangkat tangan, nanti akan dibantu oleh tim masyarakat kami. Dan pastikan saudara untuk scan kris nama penerimanya ialah Kolekte GBI PRJ. Saya undang sekali kita sama-sama bangkit berdiri saudara, kita akan mendeklarasikan doa persembahan. Bapak, kami bersyukur buat semua berkat-Mu Tuhan. Kami membawa persembahan sebagai wujud syukur kami. Kami percaya kami menerima kesehatan, keluarga, bisnis, pekerjaan, dan kuliah yang terbaik. Ini adalah waktu memberi persembahan di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya. Amin. Selamat memberi, Tuhan Yesus memberkati. Shalom. Berikut kami sampaikan beberapa pengumuman. Ibadah Raya Onsite hari Minggu 12 November 2023 pukul 7, 9, dan 11.30 waktu Indonesia Barat dilayani oleh Reverend Mark McLendon. Pukul 16.30 waktu Indonesia Barat dilayani oleh Evangelis Dina Darmawan. Ibadah Manual Service pukul 9 waktu Indonesia Barat dilayani oleh PDM Ari Kiswanto. Ibadah Raya Onsite disertai dengan ibadah onsite pemuda dan anak yaitu King's Kids, ibadah anak berkebutuhan khusus, Little Blessing Toddler, Sekolah Minggu, Joshua Generation Kids Church English Service, Junior Church Indonesian Service, 316 Youth English Service, dan yang Professional and Couples 2 PM Service. Dalam rangka ibadah ucapan syukur 26th Anniversary GBI PRJ CK7 dengan tema Doors to New Horizon and Christmas Celebration pada hari Minggu tanggal 10 Desember 2023, demi kenyamanan serta kelancaran Bapak Ibu dalam mengikuti ibadah tersebut, maka kami himbau agar Bapak Ibu untuk dapat melakukan booking tiket agar tidak terjadi overcapacity di ibadah tertentu. Booking tiket dapat mulai dilakukan pada hari Senin 6 November 2023 melalui aplikasi GBI PRJ. Berikut kami sampaikan panduan booking tiket 26th Anniversary GBI PRJ CK7 and Christmas Celebration. Pastikan Bapak Ibu sudah mendownload aplikasi GBI PRJ CK7 melalui Play Store untuk Android dan App Store untuk iOS. Kemudian, daftarkan diri Bapak Ibu dengan mengisi nomor handphone yang aktif agar dapat menerima kode OTP dan ketik kode OTP tersebut. Selanjutnya, klik menu event dan Bapak Ibu dapat langsung memilih jam ibadah yang tersedia dengan klik pilih tiket. Bapak Ibu dapat membooking tiket untuk mengikuti ibadah 26th Anniversary GBI PRJ CK7 and Christmas Celebration sejumlah orang yang terdata di KKJ Bapak Ibu. Jika Bapak Ibu ingin membawa jiwa baru, dapat menambah tiket dengan klik tambahkan jiwa baru dan memasukkan data berupa nama dan nomor handphone jiwa baru tersebut. Kemudian klik daftar event serta konfirmasi daftar, dan jika sudah benar, klik daftar. Setelah selesai, Bapak Ibu dapat mengklik nama jemaat KKJ untuk menampilkan QR Code tiket 26th Anniversary GBI PRJ CK7 and Christmas Celebration. Scan QR Code Bapak Ibu di counter tiketing pada hari Minggu tanggal 10 Desember 2023 sesuai dengan jam ibadah yang Bapak Ibu pilih. Selamat mengikuti ibadah ucapan syukur 26th Anniversary GBI PRJ CK7 and Christmas Celebration. Terima kasih dan Tuhan Yesus memberkati. Loving people.
for the never-ending streams of living water. My soul thirsts earnestly. Intensely hungry for a time of refreshing. Oh, what a vast profound of love, submerged in His goodness. Let the magnitude of His grace overwhelm you. Dive deeper into His arms. Seek for His heartbeat. For all the splashing waves of this world, are silenced in the depths of His presence. Presence 23, Beeper. Untuk info kegiatan gereja lainnya seperti doa fajar, menara doa, rumah doa, Bible study, Cool atau Community of Love, KOM, kehidupan orientasi melayani, GBA, Gemar Baca Alkitab, pendaftaran baptisan selam, pemberkatan nikah dan lain-lain dapat dilihat di website www.gbprj.org atau follow sosial media Instagram, Threads, Facebook, serta Twitter @gbprj. Sekian pengumuman pada hari ini. Terima kasih atas perhatian Bapak Ibu sekalian. Tuhan Yesus memberkati. Kami bersyukur untuk penyertaan Tuhan atas setiap kami sampai dengan hari ini Tuhan. Dan melewati hari-hari kami, menjadi kerinduan setiap kami untuk tetap terus bisa melekat dalam hati-Mu Tuhan Yesus. Terima kasih Tuhan, terima kasih. Dari segalanya ku berharap padamu, lebih dari para penjaga mengharap fajar pagi. Begitu rindu hatiku berada dekatmu. Alangkah dalam kasih-Mu memenuhi hidupku. Tenanglah jiwaku dalam naungan sayap-Mu, menembus hawa gelap-Mu, pandang kemuliaan-Mu. Selalu ku rindu lekat dalam hati-Mu, mengikuti rencana-Mu. Yesus Tuhan Rajaku. Dari segalanya ku berharap padamu, lebih dari para penjaga
hati, begitu rindu hati untuk selalu berada dekatmu Tuhan, berada dekatmu. Alangkah dalam kasih-Mu memenuhi hidupku. Tenanglah jiwaku dalam naungan sayap-Mu, menembus awan kelabu, pandang kemuliaan-Mu. Selalu ku rindu lekat dalam hati-Mu, mengikuti rencana-Mu. Yesus Tuhan Rajaku. Sekali lagi nyatakan, tenanglah jiwaku dalam naungan sayap-Mu, menembus awan kelabu, pandang kemuliaan-Mu. Selalu ku rindu lekat dalam hati-Mu, mengikuti rencana-Mu. Yesus Tuhan Rajaku. Mari dengan segenap hatimu bersama nyatakan, tenanglah jiwaku dalam naungan sayap-Mu, menembus awan kelabu, pandang kemuliaan-Mu. Selalu ku rindu lekat dalam hati-Mu, mengikuti rencana-Mu. Yesus Tuhan Rajaku, mengikuti rencana-Mu, rencana-Mu. Yesus Tuhan Rajaku, mengikuti rencana-Mu. Yesus Tuhan Rajaku. Mari sembah Tuhan. Haleluya. Yesus. Sere karapa sandara maso nakara mase. Hikarapa lama sokondo korakala sandara mase. Haleluya. Jesus, we worship you, Lord. Hallelujah, we proclaim you are King. Shekaramaso, nekarapalama sandaramalamashe, nerapalamaso, hirapalama sakondo korakalamashe. Hallelujah, Jesus, name above all names. Hallelujah, Shede karamaso, Jesus.
sekete karapala basandara baba. Nekarapala maso. Irapase. Nekarapala basekara baba. Yang membelah laut dan teduhkan badai, yang mustahil pun terjadi karena kuasa-Mu pegang hidupku dan buka jalan bagiku. Amin. Kau pembuat mujizat terjadi. Let's sing. Yang membelah laut, yang teduhkan badai, yang mustahil pun terjadi karena kuasa-Mu yang pegang hidupku dan buka jalan bagiku. Amin. Kau pembuat mujizat. Mari serukan sama-sama. Yang membelah yang teduhkan badai, amin. Yang mustahil pun terjadi karena kuasa-Mu yang pegang hidupku, yang buka jalan bagiku, amin. Kau pembuat mujizat. Mari sekali lagi katakan. Yang membelah laut, yang teduhkan, yang mustahil pun terjadi karena kuasa-Mu yang pegang hidupku dan bukan jalan bagiku. Kau pembuat. Sekali lagi boleh angkat tangan bersama jemaat. Yang membelah laut, yang teduhkan badai, yang mustahil pun terjadi karena kuasa-Mu yang pegang hidupku dan buka jalan bagiku. Kau pembuat mujizat terjadi. Kau pembuat mujizat terjadi. Sekali lagi, amin. Kau pembuat mujizat terjadi. Haleluya. Haleluya. Mari boleh angkat kedua tangan bersama-sama, keluarkan bahasa roh bersama-sama. Karapasekete karapata karapala baba. Jangan ada yang berdiam diri, yang di depan, di tengah, di belakang, samping kanan kiri. Orapasekete karapapa. Kobarkan roh kita. Kobarkan roh kita. Sekete karapapa. Dia ada di tengah-tengah kita. Kobarkan roh kita. Sekete karapa. Kita di sini mau berjumpa dengan Tuhan. Bukan berjumpa dengan acara, bukan berjumpa dengan liturgi, bukan berjumpa dengan apapun. Kita mau berjumpa dengan Tuhan. Sekete karapala baba. Orapataka sekete karapala baba. Percayalah, tidak ada yang mustahil bagi orang percaya. Sekete karapala baba. Yes Lord. Yes Lord. Makasih Tuhan, Engkau memang pembuat mujizat yang dahsyat. Tapi kami percaya bahwa Engkau menuntun kami bukan dengan cara tiap hari bikin mujizat, tapi dengan cara Engkau memberkati kami Tuhan. Mujizat fasilitas orang percaya, dan seringkali terjadi di masa ketika kami terdesak. Tapi tiap hari Tuhan pimpin kami dengan berkat-Mu. Makanya kami yang diberkati tidak lagi mengejar mujizat, tapi akan menjadi mujizat buat orang-orang di sekitar kami. Terima kasih Bapak, berbicaralah, hamba terbatas, hamba tidak memiliki apapun, tapi hamba berdoa, lepaskan firman yang tajam, yang lebih tajam dari pedang bermata dua manapun, memurnikan kami, menembus ke dasar hati kami, supaya kami didapati menjadi mempelai yang kudus,
Sebab waktumu sudah dekat Tuhan. Kami mau bersiap dan kami harus selalu siap sedia untuk menyongsong kedatangan-Mu yang kedua kali. Berbicaralah, bibir lidah ini terbatas, tapi tidak akan menghalangi Tuhan bersuara. Karena pengurapan Roh Kudus ada di tengah-tengah kami. Terima kasih Hamba berdoa yang mendengar firman ini dimanapun kami berada, yang sakit disembuhkan, yang lemah dikuatkan. Tapi lebih penting di atas semuanya, tolong kami supaya kami kenal pribadi-Mu, kenal jalan-jalan-Mu, kenal karakter-Mu Tuhan. Itu jauh lebih penting daripada semua yang kami alami dalam kehidupan. Terima kasih, hormat, pujian, pengagungan, kemuliaan, kebesaran, kejayaan dari kekal sampai kekal hanya bagi-Mu, demi nama Tuhan Yesus yang siap mendengar, merenungkan dan melakukannya. Mari katakan amin. Silakan duduk. Shalom Bapak Ibu. Apa kabar? Luar biasa ya. Saya bersuka cita dapat kepercayaan ada di ibadah ya, gereja ini seperti kayak keluarga saya ya. Karena kenapa itu? Mas, biasa saja Mas. Oke, enggak. Dia mungkin karena gelap, memang butuh terang dalam gelap ya. Nah, itu ya. Makanya kita perlu hidup dalam terang, kalau enggak nabrak begitu Bapak. Kok jadi khotbah ke sana saya? Enggak apa-apa kan itu. Oke, nah jadi lupa saya ngomong apa tadi ya. Nah, gereja ini sudah seperti kayak keluarga saya ya. Ya, mungkin lebih dari 15 tahun lebih kali ya, lebih kali. Saya ada di CK7 di beberapa tempat. Jadi ya datang sharing saja as a family gitu ya buat kita semua. Nah, saya pagi ini Bapak Ibu coba akan sharingkan hal menurut saya penting karena begini. Begini Bapak Ibu. Orang itu kalau cara berpikir tidak kuat, begitu dengar berita buruk itu gampang crack. Ya, pecah. Bapak Ibu pernah lihat gak ada orang ya penampilannya atletis, six pack mungkin badannya, ya kemudian kayaknya tinggi besar misalnya, bukan kemudian yang tinggi besar lemah bukan ya, yang kecil yang lemah juga banyak. Maksud saya begini, kelihatannya perlente, keren, gelar panjang, kekar fisiknya, tapi begitu mengalami berita buruk atau tekanan sedikit langsung crack, pecah. Nah, memang betul medan tempur paling hebat itu ada di cara berpikir kita. Nah, ini prinsipnya Bapak Ibu. Mungkin sedikit kaget, tapi saya berharap Bapak Ibu nggak usah terlalu kaget. Sebenarnya istilah kebaktian kebangunan rohani itu perlu ditinjau ulang lagi. Karena sebetulnya begini, roh kita itu waktu kita kenal Yesus itu sudah baru, nggak perlu diperbarui lagi. Ya kan? 2 Korintus 5 ayat yang ke berapa itu? 17 kalau nggak salah ya. Jadi siapa yang ada dalam Kristus, ia adalah ciptaan yang baru. Kainos, kata Yunaninya. Ya, rohnya sudah baru. Karena yang bisa memperbarui roh itu bukan manusia. Saya tidak bisa memperbarui roh saudara. Tuhan yang memperbarui roh kita. Dari lama jadi baru. Itu udah clear, udah selesai di kayu salib. Jadi tidak perlu dibantah lagi. Tapi memang yang perlu terus diperbarui itu adalah akal budi kita. Makanya kalau Bapak Ibu misalnya baca Roma 12 ayat 2, berubahlah oleh pembaruan budimu. Ya, nanti saya akan baca First Peter chapter 1 ayat berapa itu saya lupa, 13 kalau nggak salah ya. Nanti Bapak Ibu bisa baca. Nanti kita akan baca. Dia berkata begini, siapkan akal budimu. Nah, kalau Alkitab menerjemahkan dengan kata budi itu adalah pikiran, budi. Cuman ada anak bercanda begini, Kak Robin, ini ayat bukan buat saya. Kan nama saya Erwin, ini untuk budi saja ini. Jadi dia berkata, ini ayat khusus untuk Budi. Jadi bukan untuk Indra, bukan untuk Robin, bukan untuk Erwin katanya ya. Saya bilang, Erwin sembarangan. Ini ayat untuk kita semua. Karena nggak tahu kenapa LAI menerjemahkannya dengan kata Budi. Itu pikiran, akal budi. Ya. Nah, saya ingin mengajak kita kenapa Bapak Ibu? Karena begini, pikiran kita itu akan menentukan arah hidup kita, tindakan kita. Berapa banyak orang karena cara berpikirnya salah, keturunannya jadi hancur, salah keputusan. Apa yang dia bangun runtuh, bisnis kah, kemudian karir kah, bisa hancur tiba-tiba karena pikiran salah. Nah, persepsi pikiran itu real Bapak Ibu. Bapak Ibu pikir ini cuma isapan jempol? Enggak. Ada yang enggak? Yang saya enggak tahu ya Bapak Ibu ya. Tiba-tiba bisa takut mau mati.
Pernah nggak ada momen begitu? Wah, mati nih gua. Kok jantung rasanya, detaknya agak cepat gitu. Saya nggak tahu. Bapak Ibu pernah? Saya kadang-kadang ngalami begitu. Waduh, mati nih saya. Enggak, bukan ngomong negatif. Tiba-tiba bisa, aduh berat ini ke depan. Waduh, susah ini. Gimana ini anak-anak? Di mana? Nah, persepsi itu nyata. Ini bukan isapan jempol, Bapak Ibu. Nah, saya kalau khotbah pikiran bukan saya lagi banyak pikiran, enggak. Ya semua punya pikiran lah ya. Tapi coba kita lihat beberapa hal ini. Nah, kita coba lihat dulu 1 Petrus 1 ayat 13. Ya. 1 Peter chapter 1, coba kita lihat verse 13. Oke, thank you ya. Nah, ini. Sebab itu, siapkanlah akal budimu. Nah, ini pikiran nih. Akal budi ini pikiran. Waspadalah dan letakkanlah pengharapanmu seluruhnya atas kasih karunia yang dianugerahkan kepadamu pada waktu penyataan Yesus Kristus. Nah, kata siap, ya kalau di sini ada yang tentara atau polisi atau aparat, saya nggak tahu ya, secara keamanan di negeri ini mungkin ya Bapak Ibu berkarya di sana. Saya suka tentara itu selalu ngomongnya siap gitu, siap. Kalau diperintah siap. Nah, kata siap itu Bapak Ibu, siapkan akal budimu, pikiranmu. Kata siap itu kan artinya apa? You stand and bring attitude. Kita itu berdiri dan berani mengambil sikap, itu siap. Ya. Nah, yang disiapkan itu pikiran. Makanya kita nggak mungkin bisa berdiri kokoh dan mengambil sikap kalau pikiran kita nggak kuat. Ya Bapak Ibu ya. Nah, kenapa? Karena begini, kita mesti perlu waspada. Waspada itu berarti ada kondisi yang sangat emergensi. Ya, saya nggak mau khotbah soal akhir zaman, tapi aneh ya Bapak Ibu ya. COVID belum mengalami recovery secara keseluruhan. Karena banyak company yang bangkrut gara-gara COVID. Nah, kita nggak tahu apalagi ini virus ke depan. Saya dengar ini monyet juga sudah pada marah. Karena banyak orang nyontoh hidupnya monyet, jadi monyetnya marah sekarang. Makanya ada virus cacar monyet. Itu monyet-monyet pada marah. Karena mereka itu ya hidupnya ditiru oleh banyak manusia yang jadi kemonyet-monyetan begitu ya. Itu kata teman saya itu bercandanya begitu ya. Jadi makanya dia sekarang ya nggak tahu di Jakarta kasusnya kayaknya sudah mulai beberapa ya. Nah, aneh juga kan, tiba-tiba ada virus cacar monyet, kemudian nanti ada virus apa lagi. Nah, COVID belum terrecovery secara keseluruhan. Tiba-tiba Ukraina sama Rusia perang ya, belum selesai sampai sekarang. Itu mempengaruhi harga pangan dunia tentunya. Ya kita semua tahu ya. Mendadak sontak ujuk-ujuk tiba-tiba 7 Oktober kemarin. Bayangkan, Timur Tengah sekarang membara. Nah, saya beritahu ya, Timur Tengah itu kalau batuk, dunia pasti meriang. Timur Tengah kalau sakit kepala, dunia itu pasti sakit di mana-mana. Karena ini urusannya sudah ideologi yang ada di pikiran. Ya. Oh iyalah. Bapak Ibu, doakan banyak hal ke depan. Ya saya tahu teman-teman yang sekarang baru mulai lagi tur Israel tiba-tiba terpending lagi semua. Perjalanan terpending. Kasihan juga. Saya tahu ini nggak gampang ya, karena ini melibatkan banyak orang, melibatkan kemana-mana Bapak Ibu ya. Tapi ini kenyataan yang terjadi. Nah, saya pikir akan bakal panjang. Saya sudah punya planning perjalanan ke sana, tapi ternyata ya kemungkinan tertunda. Ya saya bilang, ya memang gimana, mau gimana lagi kita, coba. Nah akibatnya apa Pak Rubin? Akibatnya jelas, harga minyak pasti melambung. Nah bayangkan, pangan minyak kalau sudah melambung, dan apalagi ini kondisi politik makin memanas, secara geopolitik dunia loh. Saya tidak hanya fokus di Indonesia jelas persiapan pilpres dan pileg tadi sudah didoakan oleh pendoa syafaat. Kita perlu banyak berdoa terus. Nah kita nggak gampang Bapak Ibu, saya tahu Bapak Ibu, nanti akan banyak tekanan yang tidak mudah. Tapi kan gak usah khawatir. Yang penting firman Tuhan sudah beritahu kita, yuk siapkan akal budi kita. Karena kita tahu begini, Tuhan kan tetap pegang kendali dalam segala hal. Amin. Nah saya ingin mengajak kita, kenapa pikiran kita ini penting untuk kemudian dievaluasi, disiplin, dicermati. Karena sekali lagi, pikiran itu lahir dari apa Bapak Ibu? Cara berpikir kita itu lahir dari apa yang kita percayai. Oke. Amsal 3 ayat yang kelima. Ini dia. Orang kalau percaya pada pengertiannya sendiri, itu tidak ada gunanya Bapak Ibu. Ya,
Jadi pengertian kita itu sebenarnya nggak ada gunanya sama sekali kalau kita tidak hidup dalam pengertian dengan firman. Makanya Amsal berkata begini, ini yang menulis adalah orang paling kaya, paling pinter, dan paling termasyur, namanya Salomo. Kalau yang menulis Rubin Ong, Bapak Ibu mungkin bisa ragukan, ya tapi enggak lah ya. Saya juga hidup belajar untuk tetap takut akan Tuhan. Jadi apa yang saya katakan, saya tidak mau dari ide saya. Saya berdoa loh untuk sharing ini Bapak Ibu. Saya early morning sudah bangun, kira-kira jam 1:30 saya sudah bangun. Saya berdoa untuk Bapak Ibu semua. Enggak cari-cari promo nih Pak Rubin, enggak. Saya tidur lebih awal. Kalau Sabtu saya tidak mau ketemu siapapun. Saya duduk di kamar, ya saya tidur lebih awal. Tengah malam saya bangun, ya habis itu saya rest lagi untuk beberapa saat, kemudian saya ke sini. Tapi betul Bapak Ibu, ya. Ini Amsal berkata begini, percayalah kepada Tuhan dengan berapa? Segenap hatimu. Dan janganlah bersandar kepada pikiranmu sendiri. Karena pengertian kita itu nggak ada gunanya, percayalah. Ya, dengan kekuatan kita nggak penting, Bapak Ibu. Ya, siapa yang bisa menebak semuanya ke depan? Semua bingung, semua bingung. Ya, ini krisis sudah nggak main-main, Bapak Ibu. Antara demand dengan supply sekarang udah kacaunya luar biasa. Ya, udah teori-teori aneh sekali, bayangkan. Sekarang misalnya ya, orang bekerja based on the education, itu pun bingung Bapak Ibu. Coba bayangkan, Bapak Ibu sekarang ya misalnya, saya kemarin ketemu satu teman, dia anaknya, keponakannya kuliah di Jerman, itu tentang radiologi nuklir. Kuliahnya panjangnya luar biasa, lama. Sekarang tiba-tiba muncul teknologi baru, yang disebut dengan AI itu. Selesai sudah. Coba, sudah dengan teknologi AI, ya ampun. Yang itu keponakan teman saya itu sekolah di Jerman bertahun-tahun. Kayak begini, orang nggak perlu kuliah saja sudah tahu sekarang dengan teknologi AI. Sampai saya duduk, saya berkata, masa Pak Rubin coba. Dia kemudian buka aplikasi dari Bing atau apa itu, yang ChatGPT. Ya, coba. Bapak Ibu mau tanya apa saja, ya, mau tanya apa? Pengkhotbah mau khotbah apa saja, coba. Mau khotbah apa? Pacaran, khotbah keluarga, khotbah perpuluhan, khotbah tentang ketaatan, tanya saja, langsung set. Itu, Indra bisa khotbah itu Indra, langsung Indra. Asli. Makanya nanti akan muncul banyak pengkhotbah baru. Gampang banget. Ya, saya tetap akan merenung sih. Saya tidak ngambil dari ChatGPT, percayalah. Jadi kalau bahasa saya agak norak kampungan, saya tidak ambil dari itu ya. Nggak, maksud saya udah sampai saya berkata, Oke, sekarang saya tidak akan kemana-mana. Nah sekarang pertanyaan saya, pikiran itu kan lahir dari yang kita percayai. Nah yang kita percayai itu lahir dari mana? Nah itu penting. Ya, yang kita percaya bisalah saja lahir dari budaya, kebiasaan yang biasa kita lakukan. Ya, ada orang yang berkata begini, saya ini memang keras, wong lahir dari keluarga keras kok. Papa mama saya kalau ngomong kasar, pokoknya tiap hari, ya kata-kata binatang, kata-kata kasar, itu sudah biasa di atmosfer keluarga saya. Ya saya jadi begini nih. Oh bisa saja, bahwa cara berpikir dipengaruhi oleh culture yang ada, ya kebudayaan yang ada, sesuatu kebiasaan yang kemudian mempengaruhi kita. Itu kekuatan yang bisa mempengaruhi kita. Ya, misal saya kasih contoh. Coba ke Yesaya pasal yang ke-6. Waktu Yesaya melihat penglihatan tahta Tuhan, kalau nggak salah Yesaya 6 ya. Atau saya salah pasal. Coba lihat Yesaya pasal Yesaya pasal 6 ayat ini. Coba kita lihat. Ini nabi besar loh Bapak Ibu ya. Ini nabi hebat karena di Alkitab itu kalau Bapak Ibu lihat itu ayat-ayat dari awal, ya ayat-ayat awal saya enggak usah, tapi bolehlah multimedia bisa ditampilkan. Yesaya 6 ayat pertama. Coba kita lihat ya, ini dia. Dalam tahun matinya Raja Uzia, aku melihat Tuhan duduk di atas tahta yang tinggi, menjulang dan ujung jubahnya memenuhi bait suci. Ayat 2, para serafim berdiri di sebelah atasnya, masing-masing mempunyai 6 sayap. 2 sayap dipakai untuk menutupi muka mereka, 2 sayap dipakai untuk menutupi kaki mereka, dan 2 sayap dipakai untuk melayang-layang. Nah, seterusnya maka lompat ayat yang keempat, kemudian ayat yang kelima. Coba lihat ini. Maka bergoyanglah alas ambang pintu disebabkan suara orang yang berseru itu, dan rumah itu pun penuhlah dengan apa? Asap. Ini bahasa Ibraninya muncul kata Shekinah glory, kemuliaan hadirat Tuhan. Ya,
Orang kalau melihat begini, langsung pasti kayak orang mati, Bapak Ibu percayalah. Makanya kalau Bapak Ibu ngomong begini lawatan, tapi orang masih selingkuh, masih bohong, itu bukan lawatan, Pak. Itu perasaan-perasaan gak jelas. Ya, aku dilawat Tuhan, kenapa? Saya merinding, tapi tetap nipu, tetap selingkuh, tetap bohong. Itu bukan lawatan. Itu hanya perasaan halusinasi rohani. Orang kalau dilawat Tuhan pasti takut akan Tuhan. Aminnya kurang mantap. Orang kalau dilawat Tuhan pasti takut akan Tuhan. Karena Tuhan itu menakutkan loh Bapak Ibu. Gak main-main. Udahlah, gak usah takut sama setan. Gak usah takut sama penyakit. Gak usah takut sama kebutuhan. Takut akan Tuhan. Tuhan itu menakutkan loh. Makanya kalau orang ngomong dilawat Tuhan tapi tetap sombong, Tuhan yang mana? Come on. Orang kalau dilawat Tuhan, pasti rendah hati. Dia sadar siapa dirinya, debu tak berguna. Orang kalau dilawat Tuhan, ya ampun, pasti nggak pelit, murah hati. Ya kan? Dia sadar bahwa Tuhan bermurah hati pada dirinya. Nah waktu kemudian Yesaya mengalami lawatan begini, tahu nggak Bapak Ibu? Saya kaget ayat yang kelima, ini dia. Coba lihat ini. Mungkin Bapak Ibu kan suka baca hal-hal yang rohani terus tentang Yesaya, tapi saya kaget. Lalu kataku, ini yang ngomong Yesaya, ya kan Yesaya. Celakalah aku binasa sebab aku ini seorang yang apa? Bayangkan dia ngaku, aku itu a big liar. Coba kalau saya ngaku begini, saya ini pendusta besar loh. Bapak Ibu pasti kaget. Kenapa? Dan aku tinggal di tengah-tengah bangsa yang najis bibir. Namun mataku telah melihat sang raja, yaitu Tuhan semesta alam. Jadi begini, kenajisan bibirnya bangsanya itu mempengaruhi dia. Makanya kebudayaan di sekitar kita, kebiasaan di sekitar kita, itu akan mempengaruhi cara berpikir kita. Kalau kita tidak sepikiran dengan Tuhan. Ya kan? Pernah lihat gak ada orang kalau ngomong sama istrinya, wah itu sembarangan. Maki sembarangan. Ada istri yang sama suaminya, gak hormatnya luar biasa. Pernah gak lihat ada orang, seorang ayam mungkin, saya berharap di sini gak ada. Kalau hajar istrinya, hajar anaknya, kalau belum sampai hajar betul-betul hajar, gak rasa puas. Karena begini, kulturnya sudah begitu. Karena kebiasaan keluarganya begitu. Tapi kan Tuhan gak mau kita begitu Bapak Ibu. Ya, saya makanya pakai ucapan paling hati-hati di kehidupan. Tanya Indra lah. Mungkin Indra orang yang kadang-kala ketemu saya. Saya tidak akan sembarang. Seberat apapun, saya tidak akan ngomong kata-kata yang sia-sia. Oh, karena Bapak pendeta. Pendeta yang kasar juga banyak, Pak. Pendeta kalau ngomong sama istrinya kasar juga banyak, Pak. Banyak, Pak. Ya kan? Ya. Nah, oke. Terus kemudian begini. Pikiran kita hasil dari apa lagi? Hasil dari kebenaran yang kita percayai. Makanya kalau Bapak Ibu tidak betul-betul hidup dalam kebenaran, cara berpikir kita nggak kuat. Oke. Ada yang tahu nggak almarhum David Yonggi-cho, gembala dari Yoido Full Gospel di South Korea, yang betul-betul gerejanya itu mungkin the biggest in the world tahun-tahun 90-an, itu adalah Yoido Full Gospel. Sekali ibadah nggak terlalu banyak sih, 25.000 jemaat, 6 kali ibadah. Itu pengerjanya berapa saya nggak tahu. Ini PRJ aja ribuan begini, pengerjanya saya yakin banyak ya. Pengerjanya PRJ 10.000 katanya ya. Oh enggak ya, itu terlalu banyak lagi Pak ya. Ya pasti banyak lah ya, pengerjanya PRJ saya tahu banyak ya. Makanya itu wah keliling di mana-mana pengerjanya. Jadi saya dilihatin pengerja PRJ dari semua sisi ini. Ada yang ngamati saya dari sisi apa, ya kemudian nanti laporannya beda-beda. Enggak lah bercanda, kan ini semua sisi ngeliatin saya ini makanya. Enggak, itu Pak Jack ya? Pak Jack ya? Oh ya Pak Jack. Oh Pak Jack juga lagi ngeliatin saya. Pak Jack kok makin bijaksana kayaknya cara memandangnya ya. Atau kacamatanya ganti saya nggak tahu, makin dewasa, makin bijaksana Pak Jack ya. Saya pikir siapa tadi? Ya ternyata Pak Jack. Berarti mata saya masih tajam Pak dalam kehidupan ya. Oke. Saya lagi cariin Pak Willy sebetulnya, nggak tahu Pak Willy lagi kemana mungkin. Oke, Pak Willy ada nggak? Oh, nggak ada. Oh Pak David, itu Pak David. Pak David saja di ujung loh,
Saya nggak tahu dia ngamati saya dari sisi apa ya. Jadi Pak Jack dari apa, Pak David dari apa, Pak Yakub saya nggak tahu di mana, saya kenal Pak Jimmy saya nggak tahu di mana, nganter saya terus kemudian dia mengundurkan diri ke belakang. Jadi memberi tempat buat Indra di depan. Oke, ya teman-teman semua lah ya. Pak Yasin saya nggak tahu di mana. Ya, oke, nggak usah dibahas lah. Nanti waktu saya habis. Lagi ngomong apa tadi saya? Oke, nggak begini Bapak Ibu. Yonggi Cho Bapak Ibu tahu? Ada yang tahu Pastor Yonggi Cho? Ada ya? Ada Bapak ada ya? Oke, nggak perlu tahu lah. Kalau yang sudah tahu berarti sudah tua. Karena dia senior ya. Yang sekarang kan ya JJ si Komputra, kemudian siapa lagi ya? Yang baru-baru kan banyak lah ya. Siapa Pak Eradi kalau nggak salah ya, 2PM dan sebagainya. Ini dia. Pak Paul Yonggi Cho itu kalau puasa seringkali setahun bisa puasa 40 hari. Puasa, cuman minum. Kalau doa tiap hari 5 jam. Baca Bapak Ibu sih kayaknya enggak. Ya kan? Saya tahu enggak lah ya. Ini tiap hari minimal doa 5 jam, kalau puasa 40 hari, bayangkan. Orang ini luar biasa. Gerejanya seringkali dilobi oleh partai politik kalau lagi mau pemilihan presiden. Sebab masanya banyak. Tapi dia enggak mau tergoda. Dia netral tetap. Ya gereja harus putuskan begitu. Berdiri di atas semua golongan siapapun. Tidak berpihak pada manusia, tapi berpihak pada kehendak Tuhan. Ya kan? Jadi itulah penting itu, penting. Jadi kalau orang tidak melakukan kehendak Tuhan ya kita tidak akan berpihak ke sana. Berpihak pada kehendak Tuhan. Kehendak Tuhan itu apa? Kudus. Kehendak Tuhan itu apa? Ketaatan dan sebagainya. Itu kita ada di sana kan? Bapak Ibu, iya kan? Dia berpihak pada kehendak Tuhan. Pokoknya Tuhan ngomong apa, itu yang dia lakukan. Nah Bapak Ibu begini. Satu kali dia bangun agak kepagian. Biasanya doa jam 4. Dia bangun kira-kira jam 3, early morning. Waktu dia bangun, dia belum waktunya berdoa, dia tengok kiri kanan. Tiba-tiba mendadak lihat istrinya lagi tidur. Istrinya tidur miring, mulutnya terbuka. Terus istrinya itu keluar air liur. Lah, wong tidur mulut terbuka miring, keluar air liur kan lumrah. Wong kadang salah saya juga begitu. Istri saya bilang, kamu semalam itu tidur miring, liurnya kelihatan. Saya kaget, saya stroke kah? Oh bukan. Dia pikir saya kena apa begitu. Ternyata saya lagi mimpi mengejar-ngejar tukang es campur. Ternyata dia lari. Jadi saya ngiler karena gak dapat es campurnya. Kan kadang saya kalau mimpi gak jelas-jelas begitu. Nyebrang sungai, lari dikejar anjing liar, kesangkut kawat, kemudian robek celana saya. Itu saya kalau mimpi gak jelas-jelas begitu. Istri saya kalau mimpi lebih rohani dari saya. Saya mimpinya kurang rohani loh Indra. Kadang-kadang dikejar monyet 3 juta. Ada susahnya luar biasa itu. Nah Bapak Ibu begini. Begitu dia lihat istrinya, tiba-tiba pikirannya diserang begini. Jelek kan istrimu? Udahlah tinggalin saja, jemaatmu kan banyak, simpen saja satu. Kan kamu kelihatan rohani, nggak mungkin ketahuan. Coba. Ini orang sekali berdia, yang puasanya 40 hari, yang doanya tiap hari 5 jam, itu pun ngalami serangan begitu. Dan ini real Bapak Ibu. Untungnya itu yang saya katakan, dia siap sedia, tengking langsung. In the name of Jesus Christ, get out, pergi. Dia langsung bahasa roh. Saya dengar ini, saya berkata, wow. Pikiran ini Bapak Ibu, kalau nggak dievaluasi, didisiplin, dikendalikan, dicermati, liar loh. Saya nggak tahu ada yang sedang ketakutan, lihat apa selalu crack ketakutan. Nggak tahu, saya dari tadi duduk di situ sebelum merenung. Persiapan banyak. Mungkin khotbah 3 bulan di depan saya sudah ada materi. Kalau ngomong materi ya, karena saya pembelajar. Saya nggak mau mendadak sontak khotbah sembarangan enggak. Saya merenung. Tapi Tuhan taruh ini di hati saya buat Bapak Ibu. Ini masa ke depan nggak gampang Bapak Ibu. Tapi saya berdoa, yuk cermati, kuatkan. Nah sekarang pertanyaannya, bagaimana sih Pak Ruby? Oke. Mazmur pasal 19. Saya secara cepat karena waktu saya nggak akan lama lagi. Kita mau Holy Communion ya Indra ya. Jadi kita ada perjamuan kudus. Berharap beberapa menit ini saya akan selesai. Mazmur 19 ayat yang ke-16. 13. Nggak sampai 16 itu. Sampai ayat yang ke-15 ya. Oke, thank you.
mau naik di atasnya, sis atau bro yang di multimedia, karena ini ayat 14 dari ayat 13 ya. Ya, thank you ya. Siapakah yang dapat mengetahui kesesatan? Kesesatan itu cara berpikir sudah keluar dari kebenaran. Ya, makanya kalau keluar dari kebenaran cara berpikir berat. Menabur pikiran menuai perbuatan, menabur perbuatan menuai kebiasaan, menabur kebiasaan menuai karakter, menabur karakter menuai masa depan depan ditentukan dari karakter, karakter ditentukan dari kebiasaan, kebiasaan ditentukan dari perbuatan, perbuatan ditentukan dari cara berpikir lemah, perbuatan lemah, kebiasaan lemah, karakter pasti lemah, karakter lemah, masa depan pasti lemah. Masa depan kuat karena karakter kuat, sebab kebiasaannya kuat, karena perbuatannya kuat, cara berpikirnya kuat. Sudah tidak usah terlalu bingung, itu cuma runtutan yang saya buat-buat begitu aja ya. Kan itu hal biasa ya. Nah ini, bebaskanlah dari apa yang tidak kusadari. Pernah gak lihat ada orang ditekan langsung ngamuk, marah, buanting apa? Berarti begini, itu sudah ada autopilot thinking. Yang ada di pikirannya ya itu. Saudara kalau ditekan keluarnya apa? Berarti autopilot thinkingnya saudara. Ya waktu saya tinggal sekian menit, itu. Tidak kusadari. Bebaskan aku. Nah ayat yang ke-14 coba kita lihat. Lindungilah hambamu juga terhadap orang yang kurang ajar. Janganlah mereka menguasai aku, maka aku menjadi tak bercela dan bebas dari pelanggaran besar. Sayang ya, terjemahannya bahasa Indonesia kurang ajar. Kalau Bapak Ibu lihat terjemahan King James itu muncul kata presumptuous sins. Itu artinya lancang. Lancang itu nekat. Ya kalau bahasa Belandanya kap zonder hoop. Ya, jangan tanya yang lain, saya hafalan itu. Ya, kap zonder hoop itu adalah nekat itu. Nekat itu bertindak di luar pemikiran firman. Itu musuh iman. Nah itu kata sayang ya terjemahnya kurang ajar. Sebab itu presumptuous sins, kelancangan kenekatan karena tidak sepikiran dengan Tuhan. Makanya kemudian nyesal hidupnya. Nah kuncinya di ayat yang ke-15. Coba kita lihat ayat 15. Mudah-mudahan engkau berkenan akan ucapan mulutku. Nah ini saya suka kata ini. Baca sama-sama berikutnya, umat yang diberkati Tuhan. 2-3. Dan renungan hatiku ya Tuhan, gunung batuku dan penebusku. Tolong ya, tolong kebaskan debu Alkitab saudara karena tidak pernah dibaca. Tolong kebaskan debunya karena sudah tebal. Jadi kalau Bapak Ibu tidak pernah merenungkan firman yang adalah sumber kekuatan pikiran kita, ya kita kalah. Ya, saya dalam anugerah Tuhan baru pulang dari Australia untuk beberapa saat karena ada retreat. Saya ketemu anaknya Indra juga, sebab bapaknya titip sesuatu yang saya harus sampaikan. Ya, flow namanya. Ya, di gereja yang memang saya melayani di sana. Ya, nah saya dengar dari kakak rohani saya. Di Australia dia beli rumah dulu banget sekian puluh tahun yang lalu, makanya tamannya besar. Dia berkata begini sama saya, taman itu ngerawatnya mahal ya, Rubin, mahal. Oh iyalah, coba Bapak Ibu landscape itu mahal loh, mahal. Kalau hutan tidak perlu dirawat. Ada di sini yang kalau ke hutan nyapu hutan, nah itu perlu disuntik vitamin saya yakin ya, karena dia kurang berarti kurang waras lah. Hutan tidak perlu disapu Pak, hutan tidak perlu diguntungi, di pruning rumputnya. Dipotong begitu enggak perlu. Hutan liar. Hutan itu sembunyinya banyak binatang liar. Tapi kalau taman itu harus dirawat. Nah, pikiran kita itu kayak taman atau hutan. Nah, kakak rohani saya bilang, taman itu mahal, rawatnya mesti bayar. Bapak Ibu yang punya taman itu enggak murah loh, mesti dirawat, dipupui, kemudian dirawat, digunting, dipruning dan sebagainya. Tapi dia bilang begini, ada penyesalan di taman saya satu saja Rubin, yang lain oke. Lemonnya dia gede-gede, lemon gede, yang di sini mahal itu, lemon impor ya, mahal. Dia cuma ngambilin saja, buahnya ratusan buah kalau berbuah. Tapi kemudian dia bilang, ada satu buah yang aneh. Buah itu kayak mangga, tapi kalau dimakan orang jadi mabuk. Jadi kalau yang suka mabuk-mabuk seneng itu. Tidak perlu minum apa begitu, ya itu namanya buah queens. Bukan queen ratu ya, queens. Itu buah itu kalau nggak bisa kelola, buah itu hanya bisa satu saja untuk selai. Tapi itu bikinnya harus benar. Kalau salah bikin, mabuk orangnya. Jadi kayak mangga, tapi begitu dimakan orang mabuk. Sampai saya bilang, oh iya, wah itu penyesalan seumur hidup saya. Karena ternyata tukang kebunnya salah tanam.
Saya beritahu ya Bapak Ibu, tanaman kalau masih kecil yang nggak benar, tolong cepet cabut. Sebab kalau sudah gede nanti akarnya kemana-mana bermeter-meter, itu stronghold. Itu nyabutnya susah Bapak Ibu. Merusak semuanya, makanya mumpung masih kecil, kalau ada apa-apa cabut. Tolong ya kalau berpikir begini, pinjem pinjol itu gampang. Saya lagi tanganin banyak orang. Thank you. Gara-gara pinjol sekarang. Cuman karena begini, cara berpikir, gampang kok ngangsurnya kecil. Satu ibu datang nangis, bawa anaknya ngomong gini, Pak Rubin doakan anak saya. Kenapa? Dia tidak bisa hidup kalau tiap hari tidak nonton pornografi. Itu anak SMP Pak. Saya marah, setan kurang ajar ini. Hati-hati dengan yang di tangan saudara. Ribuan informasi tiap hari. Touchscreen kita 2600 kali tiap hari. Yang di belakangnya nggak tahu siapa. Teman saya lagi Instagram live, nyindir LGBT, langsung take down, hilang. Coba lagi, hilang lagi. Saya bilang, itu di tangan saudara semua. Oke, saya selesai karena saya sudah ditegur oleh yang di belakang bahwa saya harus selesai. Enggak, saya harus selesai. Enggak, memang maaf bahasa bercanda saja. Ada 3 hal secara cepat. Ini kalau breakdown agak lama. Yang pertama replace. Tolong ganti cara berpikir. Kalau ada yang mau jahat, mau ngerjain orang, mau bunuh orang, jangan. Tukar cepat. Replace. Yang kedua, reframe. Itu bukan reframe. Reframe itu ganti gambarnya. Paulus itu disiksa, dianiaya, tapi selalu perkataannya begini, aku bahagia. Karena yang dia lihat gambar kekekalan. Sorry, yang lagi punya masalah, nggak usah kecewa. Di sini cuma sementara. Kita sedang menanti langit dan bumi yang baru, kekekalan di mana kita bersukacita bersama Dia. Oke. Yang ketiga, rewiring. Rewiring itu begini, tata ulang pikiran kita. Jangan ngomong, aku memang keras kok. Enggak ada manusia diciptakan keras. Tuhan ciptakan kita mulia, berharga. 3 hal ini, replace, kemudian reframe dan rewiring. Coba hidup itu dengan firman Tuhan. God bless you all. Tuhan memberkati semua. Amin buat firman Tuhan. Mari bangkit berdiri bersama-sama. Saya ingin berdoa buat Bapak Ibu. Setelah ini saya serahkan pada yang bertugas. Boleh taruh tangan kiri di dada kita, taruh tangan kanan di kepala kita. Kita berdoa di hadapan Tuhan. Mari taruh tangan kiri di dada, tangan kanan di kepala kita sebagai tindakan doa kita. Hamba berdoa, siapkan, kuatkan setiap kami Tuhan, untuk selalu sepikiran dengan Tuhan. Jalan-jalan Tuhan ada pada kami, firman-Mu ada pada kami. Seperti tingginya langit dari bumi, demikianlah tingginya rancangan Tuhan dari rancangan kami. Demikianlah tingginya jalan Tuhan dari jalan kami. Tapi kami tahu bahwa firman-Mu menjadi jembatan untuk kami bisa menjangkau pikiran Tuhan. Karena firman adalah pikiran Tuhan yang tertulis, yang kami harus renungkan dan kami hidupi. Berkati umat-Mu yang stres hari ini, Tuhan beri kelegaan. Yang depresi, Tuhan beri kemenangan. Yang jatuh, Tuhan angkat kami kembali. Terima kasih untuk apa yang Kau sudah sampaikan. Terus Tuhan berbicara buat umat-Mu. Dalam nama Tuhan Yesus, haleluya, amin. Silakan saudara duduk kembali. Oleh kuasa darah-Mu, Kau telah tebus dosaku, kekudusan-Mu menghidupiku, kasih-Mu mengalir, memulihkan hidupku. Sungguh besar anugerah-Mu, Kau selamatkan hidupku. Ku menjadi ciptaan yang baru oleh kuasa darah-Mu. Saudara kasih Tuhan Yesus, kita akan masuk dalam perjamuan kudus. Perjamuan kudus berbicara tentang kematian Tuhan Yesus di atas kayu salib sampai Dia datang untuk kali yang kedua. Melalui perjamuan kudus ini Tuhan mau
agar kita mengingat segala kebaikan Dia, agar kita lebih lagi mengasihi Dia dan juga mengasihi sama kita. Mari tundukkan kepala kita. Siapakah kami Tuhan? Sebelum kami mengenal Engkau, kami semua adalah umat yang berdosa. Dan upah dosa adalah maut. Tapi Engkau yang tidak berdosa, dijadikan dosa oleh karena kami. Engkau harus turun dari surga mulia, mati gantikan kami dengan penderitaan-Mu yang sungguh-sungguh sangat luar biasa. Terima kasih Tuhan, terima kasih. Kau sungguh amat baik, Kau sungguh-sungguh amat baik kepada kami. Sebelum kita masuk dalam perjamuan kudus ini, Tuhan mau agar kita masuk dengan cara yang benar dan berkenan kepadanya. Oleh karena itu, mari kita introspeksi diri kita masing-masing. Jangan simpan dosa, minta ampun kepadanya, minta ampun kepadanya. Ampuni kami Tuhan, Sucikan kami, kuduskan kami, layakkan setiap kami untuk menerima perjamuan. Shikira bayara bayara, Shikira bayara bayara, Layakkan kami, Shikira bayara. Terima kasih Tuhan atas pengampunan yang sudah Kau berikan kami Tuhan, sehingga kami sudah dilayakkan dan disucikan Tuhan sebelum kami masuk dalam perjamuan kudus ini. Terima kasih Tuhan Yesus. Kami ucap syukur atas segalanya. Dalam nama Tuhan Yesus, haleluya, amin. Mari saya undang semua untuk bangkit berdiri. Perjamuan kudus ini peruntukan bagi mereka yang percaya, anak-anak di bawah 12 tahun agar tidak ikut dalam perjamuan kudus ini. Sebab apa yang telah kuteruskan kepadamu telah aku terima dari Tuhan, yaitu bahwa Tuhan Yesus pada malam waktu ia diserahkan mengambil roti, kita angkat roti di tangan kanan kita tinggi-tinggi. Dan sudah itu ia mengucap syukur atasnya, ia mencah-pecahkannya dan berkata, inilah tubuhku yang diserahkan bagi kamu, perbuatlah ini menjadi peringatan akan aku. Saudara kasih Tuhan, bukankah roti yang kita pecah-pecahkan ini adalah persekutuan kita dalam tubuh Kristus? Mari kita makan dalam nama Tuhan Yesus. Kita angkat cawan di tangan kanan kita tinggi-tinggi. Demikian juga ia mengambil cawan sudah makan lalu berkata, cawan ini adalah perjanjian baru yang dimateraikan oleh darahku, perbuatlah ini setiap kali kamu minumnya menjadi peringatan akan aku. Saudara kasih Tuhan, bukankah cawan ucapan syukur, yang atasnya kita ucapan syukur adalah persekutuan kita dengan darah Kristus? Mari kita minum dalam nama Tuhan Yesus. Mari mengucap syukur dan berasa roh. Terima kasih Tuhan. terima kasih Yesus, Terima kasih Tuhan. Terima kasih Yesus. Pengurapan kasih mula-mula turun atas kita semua. Mujizat kesembuhan turun atas kita semua. Terima, terima, terima. Ya Rabbi, ya Rabbi, ya terima kasih Yesusku, terima kasih Yesusku. Puji syukur hanya bagi Tuhanku. Syukur hanya bagi Tuhanku.
kasih Tuhan, terima kasih Tuhan untuk pengorbanan-Mu Tuhan di atas kayu salib 2000 tahun lalu. Oleh darah-Mu Tuhan kami diselamatkan. Oleh darah-Mu Tuhan kami diperdamaikan. Sehingga kami dapat memanggil-Mu ya Aba, ya Bapa. Dan saat ini para suami di tempat ini angkat kedua tangan-Mu. Tuhan berkati para suami-suami tempat ini Tuhan. Jadikan mereka imam, raja dan nabi di tengah keluarga mereka Tuhan. Yang dapat membimbing, menuntun keluarga mereka untuk mencapai destiny-Mu. Biarlah karakter Kristus senantiasa ada kehidupan mereka Tuhan. Apapun yang mereka lakukan Kau buat berhasil dan beruntung Tuhan. Kau bawa mereka ke level yang lebih tinggi lagi secara rohani maupun jasmani. Terima kasih Tuhan. Dan saat ini para istri angkat kedua tangan-Mu. Tuhan berkati para istri-istri tempat ini Tuhan. Jadikan mereka tiang doa dan penolong bagi keluarga mereka. Jadikan mereka pokok anggur yang manis Tuhan di tengah-tengah keluarga mereka. Kau jadikan mereka wanita yang bijak. Beri mereka hikmat marifat-Mu Tuhan. Kepada mereka untuk mereka dapat mendidik anak-anak mereka untuk takut akan Engkau. Terima kasih Tuhan. Saat ini para anak muda yang belum menikah dan para single parents angkat kedua tangan-Mu. Tuhan berkati para generasi penerus tempat ini Tuhan. Biarlah roh takut akan Engkau taruh di hati mereka Tuhan. Kekuatan untuk menjaga kekudusan juga Kau curahkan dalam kehidupan mereka. Pengurapan Daniel 10 kali lebih cerdas dari anak-anak biasanya juga Kau curahkan Tuhan Yesus. Yang belum menikah Kau berikan mereka jodoh yang sepadan, jodoh yang takut akan Engkau dan jodoh yang diberkati. Terima kasih Tuhan, terima kasih. Dan para single parents, peluk mereka dengan kasih-Mu Tuhan, kasih agape maupun kasih filia Tuhan. Kau tuntun bimbing setiap langkah mereka Tuhan, biar mereka memiliki hidup yang penuh dengan sukacita dan damai sejahtera. Terima kasih Tuhan. Mari semua jemaat angkat kedua tangan-Mu. Dengan iman hamba percaya yang sakit Tuhan sudah sembuhkan, yang terbeban berat Tuhan sudah berikan jawaban doa, yang terikat Tuhan sudah lepaskan, yang letih lesu Tuhan sudah berikan kekuatan yang baru. Berdoa seluruh jemaat GBPRJ diselamatkan oleh Tuhan Yesus. Terima kasih Tuhan, terima kasih untuk perjamuan kudus ini. Dan sebentar lagi jemaat-Mu akan pulang ke rumah mereka masing-masing. Terima kasih Tuhan untuk firman-Mu Tuhan yang sudah Kau sharingkan Tuhan hari ini melalui Pastor Rubin Ong Tuhan. Kau berkati hamba-Mu ini Tuhan Yesus. Kau pakai hamba-Mu secara luar biasa Tuhan. Berkati berlimpah Tuhan Yesus. Kau cukupkan sesuatu untuk pelayanan hamba-Mu Tuhan. Berikan kesehatan yang terbaik Tuhan buat Pak Rubin ini. Terima kasih. Dan juga untuk jemaat-Mu Tuhan Yesus. Biarlah menjadi murid-murid yang taat dan setia kepada firman-Mu Tuhan Yesus. Menjadi pelaku firman-Mu di dalam setiap kehidupan mereka Tuhan Yesus. Berkati mereka berlimpah Tuhan Yesus. Beri mereka yang terbaik. Terima kasih. Sebentar kami akan pulang di dalam nama Tuhan Yesus. Haleluya. Amin. Dan jemaat-jemaat, mari angkat kedua tangan-Mu untuk menerima berkat daripada Tuhan. Terimalah berkat yang berlimpah-limpah dari Bapa di surga, kasih anugerah dari Anak Tunggal Yesus Kristus, serta persekutuan yang manis dengan Roh Kudus, menyertai kita mulai saat ini dan sampai selama-lamanya, sampai Tuhan Yesus datang untuk kedua kalinya, menjemput kita di awan-awan yang permai. Kita percaya dan sudah berkati sama-sama katakan, amin. Shalom saudara, pada tahun 2013, Gembala kita, Pendeta Dr. Insinyur Nikonyo Traharjo, telah mendeklarasikan bahwa Pentakosta ketiga sudah dimulai. Secara konsisten sampai hari ini, beliau mengatakan bahwa Pentakosta ketiga sedang terjadi. Namun, di sisi lain, beliau juga mengatakan bahwa kita sedang menantikan pencurahan Roh Kudus besar-besaran dari Pentakosta ketiga yang dahsyat. Jadi, apakah Pentakosta ketiga itu sedang terjadi atau akan terjadi? Untuk memahami hal ini secara alkitabiah, kita bisa membandingkannya dengan apa yang dituliskan di Alkitab mengenai kerajaan Allah. Pertama, kita bisa melihat dalam perikop Yesus dan Beelzebul di Matius 12 ayat 22-37. Ketika Tuhan Yesus mengusir setan dari seorang yang buta dan tuli dengan kuasa Roh Allah, Ia berkata bahwa kerajaan Allah sesungguhnya sudah datang.
Demikian juga di bagian lain ketika Tuhan Yesus ditanya oleh orang-orang Farisi mengenai kapan kerajaan Allah yang akan datang, Ia menjawab, sesungguhnya kerajaan Allah ada di antara kamu. Tentunya di mana sang raja ada, baik secara fisik maupun di dalam Roh Kudus, di situ kerajaannya dinyatakan. Yang kedua dalam perikop kedatangan anak manusia, di Lukas 21 ayat 25-38, dituliskan mengenai Tuhan Yesus memberitahukan apa saja tanda-tanda kedatangannya kembali. Akan ada tanda-tanda di langit dan di bumi yang membuat bangsa-bangsa dan banyak orang ketakutan. Kemudian Yesus berkata, jika kamu melihat hal-hal itu terjadi, ketahuilah bahwa kerajaan Allah sudah dekat. Dan apabila kerajaan Allah sudah dekat, pada saat menjelang kedatangannya kembali, tentunya pada waktu Yesus mengucapkan perkataan itu 2000 tahun yang lalu, kerajaan Allah baru akan datang. Kerajaan Allah yang akan datang ini berbicara tentang kerajaan Allah yang dinyatakan dalam seluruh kepenuhannya. Dan di saat inilah Yesus betul-betul hadir sebagai Raja segala Raja dan Tuan di atas segala Tuan. Dari dua pengertian itu, kita dapat berkata bahwa kerajaan Allah sudah datang karena Tuhan Yesus telah datang yang pertama kalinya. Namun, kita juga dapat berkata bahwa kerajaan Allah yang dinyatakan dalam seluruh kepenuhannya baru akan hadir saat Tuhan Yesus datang kembali. Dan dari sini, kita memahami bahwa kerajaan Allah bukanlah kejadian satu kali saja, melainkan suatu proses yang berlangsung dalam rentang waktu dan dalam intensitas yang semakin kuat. Pemahaman ini sangat penting bagi kita untuk memahami Pentakosta ketiga. Jadi, kembali ke pokok pembahasan kita, apakah Pentakosta ketiga sudah datang atau akan datang? Kegerakan Pentakosta ketiga dideklarasikan kembali di Indonesia pada tahun 2018 di hadapan banyak bangsa yang hadir dan berkumpul dalam unity dan kesatuan hati. Haus untuk melihat kegerakan Tuhan yang dahsyat. Peneguhan dan konfirmasi demi konfirmasi juga telah diberikan oleh banyak hamba Tuhan maupun institusi internasional. Kita juga dapat berkata bahwa Pentakosta ketiga sedang terjadi karena Roh Kudus sedang mengurapi kita saat ini dan memberikan kita kuasa untuk mulai bergerak menyelesaikan amanat agung. Dan Pentakosta ketiga juga dapat dikatakan akan terjadi karena kita sedang menantikan kepenuhan dari pencurahan Roh Kudus yang dahsyat di zaman ini, yang melebihi pencurahan Roh Kudus di era sebelumnya. Kita sedang menantikan penuaian jiwa yang terbesar dan terakhir sebelum kedatangannya kembali. Dan kita sedang menantikan digenapinya kebangkitan generasi Yeremia yang penuh Roh Kudus, cinta kepada Tuhan, dan bergerak untuk memenangkan jiwa-jiwa. Pemahaman bahwa Pentakosta ketiga sudah dimulai dan masih akan terjadi akan menuntun kita semua untuk meresponi Pentakosta ketiga dengan benar dan menghidupinya dengan berintegritas. Dengan itu, ada 3 respon yang lahir dari pemahaman ini. Pertama, karena Pentakosta ketiga sudah dimulai, maka kita harus menjalani hidup kita dengan kesadaran akan identitas kita sebagai seorang utusan Pentakosta ketiga seperti yang dikatakan di Kisah Para Rasul 1 ayat 8. Kedua, karena Pentakosta ketiga sedang terjadi, kita tidak menunggu secara pasif dan menjalani kehidupan seadanya, melainkan kita harus meminta dan mengalami kepenuhan Roh Kudus dan kuasa pemberdayaannya supaya kemuliaannya dinyatakan atas seluruh bumi. Ketiga, Pentakosta ketiga masih akan digenapi dengan sempurna. Oleh karena itu, kita harus tetap berdoa, tetap fokus, dan mengerang kepada Tuhan, supaya terjadi kegenapan yang sepenuhnya dari semua janji-janjinya. Dan biarlah, seperti Yesaya 40 ayat 31, kita menjadi orang-orang yang menanti-nantikan Tuhan, yang mendapat kekuatan baru, seumpama Raja Wali yang naik terbang dengan kekuatan sayapnya. Kita akan berlari dan tidak akan menjadi lesu. Kita akan berjalan dan tidak menjadi lelah. Karena harapan yang ada di hati kita dan karena mata kita yang senantiasa tertuju kepada Tuhan yang tidak akan pernah meninggalkan kita. Amin. Saudara, untuk penjelasan lebih lengkapnya dari tim teologi kami, silahkan buka link yang ada di atas atau scan QR Code yang tersedia. Dan Tuhan Yesus memberkati.